Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Lalu sujudlah kawanannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, lalu menyerahkan dia kepada algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat sama terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat sore. Sudah minum air putih hari ini? Kok tampaknya ngantuk-ngantuk ya? Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah sering lihat air putih dan sudah sering minum air putih ya. Saya mau kasih gambar air putih, Bapak Ibu bisa lihat di monitor ya. Air putih dalam gelas itu sering Bapak Ibu minum. Kalau dirupiahkan harga air putih itu berapa Bapak Ibu? Siapa yang sering minum di warteg? Berapa harganya? Oh 5.000, 2.000 ya, atau 1.000? Tergantung lah ya, oke. Kalau air putih ini saya tambahkan jadi teh dan saya panaskan jadi hot tea. Jadi berapa harganya? 10.000, oke. Naik harganya ya. Kalau air putih ini lalu kemudian saya kasih coklat dan saya panaskan jadi hot coklat. Harganya jadi berapa? 11.000. Hah? Oh 15, ini jualan tahu pasti dia. 15.000 ya. Oke. Kalau saya lagi air putih ini saya kasih es, saya kasih kopi susu. Jadi seperti ini, namanya apa ini? Macchiato. Waduh. Macchiato, sebenarnya es susu kopi sebenarnya. Berapa harganya jadinya Bu? 25 katanya. Ini yang jualan soalnya nih. 25, oke, naik jadi harganya ya. Lalu kalau saya kasih air putih tadi soda, jus dan min jadi mocktail. Nah, seperti ini jadinya harganya berapa Bu? Oh 40 katanya. Semakin ditambahkan airnya, air putih itu semakin mahal harganya. Nah, saudara-saudari, kita tahu air putih yang biasa, harganya biasa, tapi ketika diisi sesuatu menjadi lebih mahal. Begitu juga kalau kita lihat sesuatu yang sering kita lihat dalam televisi, itu misalnya adalah pertandingan sepak bola. Saudara-saudari bisa lihat nih, ya. Kenal ini siapa? Nggak kenal, karena ini adalah tarkam, pertandingan antar kampung ya. Bapak Ibu pasti nggak tahu ya. Nah, tapi Bapak Ibu tahu nggak kalau saya kasih foto yang berikut ini? Nah, Messi katanya, wah senang sekali anak-anak. Yang berikut ini ada satu lagi, nah ini, wah Ronaldo. Sudah tahu ya anak-anak. Saya senang nih anak-anak baru pada bangun sekarang. Gara-gara ada Messi sama Ronaldo gitu ya.
Anak-anak tahu nggak gajinya Messi berapa? Gajinya Messi itu 929 miliar setahun, bagi 12. Berapa per bulan? Gajinya Ronaldo berapa? Gajinya Ronaldo itu 200 euro sampai dengan 3 triliun akhirnya kalau dirupiahkan. Tadi kalau ngelihat pertandingan Tarkam, orang-orangnya itu biasa ya. Dengan yang ini skillnya beda. Ya, orangnya sama-sama orang bisa main bola, sama-sama bisa main bola, tapi skillnya beda, harganya lain, harganya lebih mahal. Bayangkan loh ya, itu Ronaldo gajinya 3 triliun setahun. Itu dia per detik itu dibayar. Per detik mau lagi makan itu dibayar ya. Mau lagi ke toilet per detik dibayar itu. Bayangkan segitu mahalnya. Nah, saudara-saudari, kalau kita lihat satu gambaran ini, semakin sesuatu ditambahkan nilai yang lebih tinggi akan lebih mahal lagi. Manusia juga sama, sesuatu yang lebih tinggi lagi, skillnya lebih hebat, orang bisa bayar mahal. Mahal yang kita lihat ini mahal di mata manusia. Itu kita paham dalam situasi itu. Saudara-saudari, mau mahal di mata Tuhan? Mau menjadi orang yang berharga di mata Tuhan? Mau dong, ya, pasti mau. Kalau Messi saja itu bisa kita lihat di mata manusia mahal dengan skill yang hebat. Ya, kalau kita pun juga pengen mahal di mata Tuhan supaya Tuhan juga bisa ngelihat kita yang juga luar biasa dengan iman kita. Tapi apa kalau Messi, kalau Ronaldo punya skill, tadi air putih ditambahkan jadi mocktail tadi menjadi lebih mahal. Orang beriman apa supaya dia bisa jadi mahal? Inilah yang diajarkan pada hari ini dengan suatu senjata pamungkas yang dibuat oleh Yesus kepada para muridnya. Orang Katolik itu selalu dikenal adalah seperti Tuhannya yang penuh dengan cinta kasih. Katolik mengajarkan cinta kasih. Kalau di di nyanyian toleransi itu macam-macam agama disebut ya, dari Muslim sampai dengan Hindu, dan yang paling terciri di Katolik mengajarkan cinta kasih. Nah, itu adalah ciri khas dan itu adalah yang mahal. Dan itulah yang pada hari ini diajak atau diajarkan kepada para murid. Kalau mau mahal di hadapan Tuhan, kalau mau berharga yang paling luar biasa, jadilah orang yang penuh dengan pengampunan. Nah, saudara-saudari, jadi nilai yang ditambahkan kepada orang beriman, kita orang-orang Katolik, ketika kita punya pengampunan itu pasti harganya lebih mahal. Harganya jauh lebih mahal. Kalau dibandingkan dengan harganya Messi dan juga Ronaldo, lebih mahal lagi pasti di mata Allah. Kalau orang yang punya pengampunan. Nah, Petrus bertanya kepada Yesus, kalau begitu berapa kali saya harus mengampuni? Ini kan nilai yang di mata Tuhan yang paling berharga ini. Orang bisa punya pengampunan. Karena pengampunan itu adalah hakikat Allah yang mengampuni. Ketika manusia punya pengampunan itu, dia memiliki sama seperti Allah hakikatnya. Memiliki sama seperti Allah apa yang dimilikinya, yaitu adalah sifat yang belas kasih itu. Wah, luar biasa sekali kalau punya itu. Maka Petrus bertanya, sampai berapa kali? Sampai 7 kali kah? Karena dalam tradisi orang cukup mengampuni 3 kali. Keempat, dia melanggar, kena hukuman. Maka Petrus memberikan standar lebih, mungkin 7 udah cukup nih ya. Tetapi ternyata Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Wah, luar biasa sekali ini. Ini siapa yang bisa mengikuti? Tetapi saudara-saudari jangan murung dulu ya. Jangan berkecil hati untuk bisa seperti itu. Tetapi mari kita lihat perumpamaan berikut ini, supaya orang memiliki sesuatu nilai yang tinggi dalam iman, punya sikap iman, sehingga menjadi berharga dan mahal di mata Allah. Apa itu pengampunan? Ketika orang mengampuni, ketika orang mau mencoba untuk mengampuni sesamanya, Yesus menceritakan sesuatu yang luar biasa. Yaitu adalah ketika seorang hamba punya hutang yang sangat besar, 10.000 talenta. Ketika dia tidak sanggup membayarnya, rumahnya dijual, anak istri keluarganya harus dijual supaya bisa melunasi utangnya. Ini kan sampai dia tidak sanggup membayar itu.
Dan dibandingkan dengan hutang kawannya 100 talenta. Kecil sekali dibandingkan 10.000 talenta. Ini adalah gambaran manusia yang ditebus oleh Kristus, yang sebenarnya membuka palang pintu surga bagi manusia itu hal yang mustahil. Dosa manusia tidak bisa membuka palang pintu surga yang sudah tertutup itu. Tetapi berkat Yesus, dia membayar 10.000 talenta itu, maka semuanya bisa masuk surga berkat darah Yesus. Maka kata Santo Paulus tadi dikatakan dalam bacaan kedua, berkat kematian Kristus itulah kita semua bisa naik ke surga. Artinya dosa yang adalah hutang, yang disebut tadi hutang, yang tidak mampu kita bayar akhirnya terbayar karena Kristus. Yang besar itu, yang luar biasa itu. Tetapi ada saudara kita yang hutangnya lebih kecil, yang sanggup bisa dibayar, malah kita tidak mengampuninya. Nah, ini mau dibandingkan seperti itu. Maka maksudnya adalah ketika kita melihat dosa orang, kesalahan orang, ketika kita mau mengampuni, kita ingat, wah, pintu surga sudah dibuka. Dosa yang tak terampuni, semua dosa manusia yang tak terampuni itu sudah dibuka sama Tuhan sehingga saya bisa masuk ke situ. Nah, dasar inilah yang dipakai untuk orang bisa mengampuni itu. Dasar inilah yang dipakai supaya orang masuk dalam pengampunan itu. Logikanya bisa masuk untuk mengampuni. Dosa yang besar saja saya sudah diampuni. Mungkin kita berpikir dosa besar apa yang bisa membuat saya tidak diampuni? Saudara-saudari, ini adalah penebusan. Di mana manusia tidak bisa membuka palang pintu surga. Sekalipun dia baru lahir, tidak berbuat dosa. Tapi Yesus sudah membuka palang pintu surga itu yang tak bisa terbayar oleh manusia. Disitulah kita diingatkan, kalau itu saja dibayar dengan harga yang mahal, turun ke dunia, disiksa, wafat, bangkit. Maka nanti kalau dengar dalam bacaan, dalam doa syukur agung, Kristus yang naik ke surga, membuka palang pintu surga. Dia turun, dia wafat, dia bangkit, dan dia naik, membuka palang pintu surga. Disitulah kita melihat, oh ternyata ini hadiahnya. Untuk mengampuni sesama tidak seberapa dibandingkan dengan harga surga itu yang luar biasa itu yang diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudari, maka sebenarnya bukan 70 kali 7 saja, tetapi bagaimana kita melihat masalah mengampuni itu dengan palang pintu surga yang dibuka untuk kita, yang kita diminta kembali untuk bisa masuk dan naik ke surga. Maka kita juga melihat bagaimana dalam keluarga kita diajak untuk membuka suasana pengampunan, membuka suasana persaudaraan, membuka kembali sesuatu yang kaku dan konflik supaya menjadi lebih cair lagi. Maka surganya itu tidak hanya ada di atas, tapi surganya sudah ada di dunia, sudah ada di keluarga ketika orang sudah bisa mengampuni. Surganya sudah turun ke dunia ketika orang sudah mengampuni sesamanya, atau bahkan keluarganya, atau bahkan juga sesamanya yang dekat itu. Kadang-kadang di rumah itu terjadi banyak pengadilan. Ada yang berperan sebagai jaksa. Biasanya kalau sebagai jaksa itu adalah istri. Selalu menuntut ya, karena jaksa itu kan menuntut ini, menuntut itu. Suaminya selalu berperan sebagai pengacara, membela diri sana sini, membela dari sini. Ya sekali. Istrinya menuntut, suaminya membela. Istrinya menuntut, suaminya membela. Enggak ketemu-ketemu. Anak-anaknya menjadi saksi, kadang-kadang saksi yang memberatkan. Iya Pak, begini. Jadi saksi yang memberatkan, ya. Jadi suaminya menjadi pusing 7 keliling. Atau juga sebaliknya seperti itu, istrinya jadi pusing 7 keliling. Ya, konflik terjadi di mana-mana. Maka kalau ada yang namanya pengampunan, maka semuanya bisa menjadi surga dalam keluarga itu, dalam masyarakat dan lingkungan kita. Maka kalau kita mau menjadi mahal di mata Tuhan, hari ini kita diajak untuk berani memiliki nilai, skill iman kita, mengampuni. Itu lebih tinggi dari bayarannya Ronaldo dan Messi. Lebih tinggi palang pintu surga yang telah dibuka untuk kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.